Perkenalkan, nama saya Erina. Jadi di sini saya ingin berbagi teori psikologi dalam bentuk vlog gara-gara wabah virus COVID-19 lagi social distancing gini kan. Jadi kita nggak bisa ke kampus tuh dan nggak bisa kuliah tatap muka sekitar udah 2,5 minggu lah. Ya sejujurnya saya sih kangen dengan situasi kuliah tatap muka. Apalagi semester ini kebetulan saya pegang kelas psikologi dan membahas tentang teori psikoanalisis Freud gitu sebelum UTS. Sebenarnya menurut saya teori tersebut cukup rumit gitu, disampaikan di kelas aja juga rumit. Apalagi kalau kita harus menyampaikan dengan perkuliahan jarak jauh. Jadi tujuan saya membuat vlog ini tuh supaya harapannya bisa sharing secara lebih jelas lah gitu ke teman-teman. Karena nanti dalam penjelasannya saya akan memakai contoh cuplikan-cuplikan dari film. Diharapkan dengan contoh-contoh dan penjelasan yang saya berikan di video ini tuh bisa menambah pemahaman kalian lah tentang si konsep teori psikoanalisis ini sendiri gitu. Langsung aja ya, bukan kemarin sih, terakhir kali lah sekitar 2,5 minggu yang lalu kan di pertemuan terakhir di kelas psikologi kita udah ngebahas konsep id, ego, superegonya Sigmund Freud. Kalau kalian lupa bisa langsung buka catatan masing-masing ya. Secara garis besar intinya yang diinginkan oleh si id itu bertentangan dengan apa yang harus dijaga dan diatur oleh si superego. Si superego ini akan mengutus yang namanya ego untuk berhadapan langsung dengan id. Jadi dengan kata lain kan si ego ini tuh menjadi penengah gitu atau menjadi wasit antara id dan superego. Ketika ego berhadapan dengan id itu akan terjadi proses negosiasi gitu. Konflik ini atau tegangan ini tuh menghasilkan yang namanya anxiety gitu. Anxiety atau dalam bahasa Indonesia tuh kecemasan, kegelisahan, keresahan kayak gitulah kurang lebih. Nah, ketika anxiety ini terlalu besar, maka si ego ini yang di tengah ini tadi si wasitnya itu akan memiliki semacam sistem pertahanan diri atau semacam mekanisme untuk perlindungan dirinya dia yang disebut sebagai ego defense atau defense mechanism, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai mekanisme pertahanan diri. Nah, defense mechanism ini bekerja secara tak sadar dalam menahan dorongan-dorongan dari id agar bisa lebih diterima gitu. Oleh karena itu, di vlog kali ini saya akan menjelaskan defense mechanism menurut Freud. Konsep defense mechanism itu dicetuskan pertama kali oleh Sigmund Freud, dan kemudian Sigmund Freud itu kan nanti punya penerus tuh, bukannya Carl Jung ya, karena kan mereka berbeda jalan lah ibaratnya gitu. Akhirnya teorinya Sigmund Freud ini akan diteruskan sendiri oleh anak perempuannya dia, namanya Anna Freud. Jadi Freud itu punya anak perempuan gitu. Nanti si Anna Freud ini yang akan menyempurnakan teori tentang defense mechanism. Bentuk defense mechanism sendiri ada banyak. Kalau kita baca dari sumber yang satu dengan sumber yang lain tuh menyebutkan jenisnya tuh ada berbagai macam, berbeda-beda lah intinya. Ada buku yang bilang 10 macam, ada juga yang bilang cuma 5, ada yang bilang sampai 12 dan lain sebagainya gitu. Jumlahnya tuh kayak nggak ada yang pasti. Saya sendiri tuh nggak tahu sampai sekarang jumlah defense mechanism Freud itu yang pasti berapa gitu angkanya. Tergantung referensi mana sih yang kalian baca. Tapi di penjelasan video ini saya akan menggunakan 2 ebook. Yang pertama itu Theories of Personalities dari Face and Roberts. Dan yang kedua saya akan menggunakan ebook Psychology yang ditulis oleh Waite and Tevries. Jadi di bukunya Face and Roberts itu disebutkan ada 8 defense mechanism Freud. Sedangkan di bukunya Waite and Tevries itu disebutkan ada 5 defense mechanism. Oleh karena itu di penjelasan kali ini saya akan menjelaskan 9 defense mechanism. 8 tambah 5 kan harusnya 13 ya. Oke, jadi 4 defense mechanism di buku yang ini sama 4 yang di buku yang satunya lagi itu sama. Jadi sebenarnya dari buku Psychology-nya Waite and Tevries saya hanya mengambil tambahan 1 untuk melengkapi si buku Theories of Personality-nya Face and Roberts itu. Kalau kita lihat etimologi katanya sendiri kan ada kata re dan pres ya. Jadi re itu kan artinya kembali, sedangkan pres itu menekan. Jadi ketika si impuls itu muncul, manusia akan melakukan penekanan kembali gitu, sehingga impulsnya itu kembali ke alam bawah sadar gitu, atau ke wilayah tak sadar manusia. Jadi dengan kata lain, defense mechanism represi ini itu adalah ketika kita ingin melupakan sesuatu namun tidak disadari gitu. Nah, karena manusia atau kitanya itu tidak bisa mengingat apa yang sudah kita pendam kembali ke wilayah tak sadar, kemungkinan impuls-impuls ini tuh nanti munculnya tuh di dalam mimpi gitu.
Contohnya nih ya, kan sekarang wabah corona itu lagi membuat resah lah ibaratnya gitu. Pernah gak sih kalian ngalamin mimpi gitu kayak semacam berhadapan dengan monster tapi yang bentuknya nggak jelas? Nah itu bisa juga sebagai bentuk ketakutan atau kecemasan kita yang kita pendam gitu ke alam bawah sadar terhadap situasi wabah corona itu. Contoh lain nih, di film The Wolverine kan si tokoh Logan sulit menerima kenyataan bahwa Jean itu udah mati. Jean ini tuh kekasihnya dia gitu kan. Yang di film X-Men The Last Stand itu terpaksa Logan bunuh. Kemudian si Logan berusaha melupakan rasa sakit tersebut yang berdampak muncul di mimpi. Jadi tanpa dia sadari, dia tuh kayak lagi merepresi kenangan buruk masa lalunya gitulah. Bentuk lain represi itu terjadi saat slip of tongue atau kepleset lidah atau Freudian slip. Maksudnya tuh kayak gini, pernah gak sih kalian lagi pengen ngomong apa gitu, malah kepleset ngomong yang lain gitu? Jadi kayak misalkan contohnya nih, si Baim Wong kan punya vlog tuh. Dia udah nikah kan dengan Paula Verhoeven, tapi dia itu dulu mantan pacarnya tuh si Marsyanda. Suatu ketika si Baim ini lagi sama istrinya, tiba-tiba dia nyebut istrinya sebagai Marsyanda. Mungkin aja tuh di alam bawah sadarnya si Baim Wong dia masih kayak kadang-kadang keinget dengan kenangan-kenangan bersama mantannya gitu. Mungkin ya, bukannya gibah. Jadi intinya tuh misalnya kalian lagi keinget sama mantan kalian tapi kalian udah punya pacar baru. Tahu-tahu kalian lagi sama pacar kalian malah manggil dia dengan nama mantan kalian. Bisa bikin masalah sih. Cuma itu salah satu contoh kalau kepleset lidah itu tuh bisa jadi kayak semacam penanda lah kalau kalian merepresi kenangan masa lalu yang indah-indah itu. Represi ini juga punya saudara nih. Ada termin lain namanya supresi. Bedanya represi dengan supresi adalah represi itu kan kita tidak sadar kita memendam impuls tersebut gitu, memendam hasrat tersebut. Tapi kalau si supresi ini memendam atau melupakan secara sadar. Jadi contohnya gini, kalian masuk ke kamar mandi di toilet umum ya. Pas buka, ngelihat ada kotoran belum disiram. Itu tuh kayak nggak enak banget di mata gitu. Kalian orang yang sangat visual gitu. Cabut dari situ langsung kayak, aduh lupakan. Nah itu supresi. Penyangkalan atau bahasa yang lebih sering dipakai itu denial. Denial ini menyangkal atau tidak mengakui suatu fakta. Saat terjadi sesuatu yang menimbulkan kecemasan, seseorang bisa saja menolak untuk menghadapi hal tersebut. Disitulah terjadi penyangkalan atau denial. Jadi denial itu tuh semacam berbohong ke diri sendiri atau ke orang lain akan suatu situasi yang sebenarnya sudah terjadi. Nah situasinya ini tuh biasanya situasi yang tidak menyenangkan. Bahasa gaulnya tuh denial itu tuh kayak meles lah gitu. Contohnya film P.S. I Love You menceritakan tentang istri yang suaminya baru saja meninggal. Di adegan ini kita bisa lihat kalau si istri masih suka membayangkan seolah-olah si suaminya masih ada bersama dia. Padahal sebenarnya itu semua cuma hayalannya aja untuk menghilangkan rasa sedih. Dengan kata lain, si istri ini kayak lagi denial atau menyangkal lah kenyataan suaminya tuh udah meninggal. Jadi ada teori psikologi lain dari Kubler-Ross itu tentang 5 tahap berduka. Jadi tahap pertama memang disebutkan kalau saat manusia kehilangan seseorang, dia akan mengalami yang namanya denial, tahap menyangkal gitu. Kalau orang yang dia sayangi itu udah nggak bersama dia lah ibaratnya kayak gitu. Jadi nggak harus dalam konteks meninggal aja, bisa juga putus pacaran kayak gitu. Pemindahan atau displacement. Jadi displacement ini maksudnya adalah ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan lalu kita melampiaskan pada hal atau orang lain. Atau dengan kata lain kita mencari substitusi karena merasa tidak bisa melampiaskan perasaan negatif tersebut ke pihak yang menjadi sumber penyebab masalah tersebut. Contohnya nih di film The Prisoner, si tokoh detektif kan merasa kesal tuh karena ia semacam mengalami kebuntuan di suatu proses investigasi. Kemudian ia melampiaskan kemarahannya itu dengan menghancurkan barang-barang di meja kerjanya. Nah, apakah ia marah sama barang-barang itu? Tentu aja enggak. Bisa aja dia tuh sebenarnya marahnya sama situasi, atau sama si penjahat, atau bahkan bisa aja marah sama diri sendiri, tapi dia merasa kayak nggak bisa melampiaskan secara langsung gitu kemarahannya itu ke sumber masalahnya. Dan akhirnya ia justru memilih untuk merusak benda mati yang sebenarnya nggak ada salah apa-apa sama dia. Ngerti lah ya, jadi kita kesel sama si A, tapi malah melampiasin ke hal B kayak gitu. Displacement itu tadi seperti yang saya udah sebutin, nggak harus ke benda mati, bisa juga ke orang. Jadi ibaratnya kita keselnya nih sama dosen gitu,
karena abis disindir-sindir lah di kelas. Terus pas lagi di kantin ada temen kita nyapa, "Hey bro," gitu, malah kita maki-maki gitu. Padahal sebenarnya gara-gara kita gondoknya sama dosen, bukan sama si bronya kita itu. Bicara soal fiksasi, mau nggak mau saya harus menyinggung teori lain dari Sigmund Freud, yaitu tahap perkembangan psikoseksual manusia. Tapi di video ini saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang tahap perkembangan psikoseksual ini, karena itu cukup panjang dan bisa jadi satu video tersendiri. Nah, intinya tuh menurut Freud, setiap manusia akan mengalami 5 tahap perkembangan psikoseksual, yaitu oral, anal, falik, laten, dan genital. Untuk penjelasan ini saya akan memakai contohnya yang paling awal dulu ya, ketika manusia baru lahir, yaitu di usia sekitar 0 sampai 1,5 tahun. Nah, di situ kan bayi kalau baru lahir yang akan dia lakukan adalah menyusu pada ibunya gitu. Menurut Freud, pada tahap usia 0 sampai 1,5 tahun itu, pusat kenikmatan manusia itu pemuasannya itu ada di area oral atau mulut. Nah, kalau seandainya terjadi problem di fase tersebut, di usia tersebut, si bayi itu tidak bisa mendapatkan kepuasan oral, entah itu mungkin karena ibunya meninggal, atau bisa juga karena mungkin ibunya baru melahirkan, hamil lagi. Jadi kayak udah harus disapih karena adiknya udah baru lahir, kayak gitu kan. Kalau menurut Freud bisa menimbulkan yang namanya fiksasi karena dia tidak benar-benar terpuaskan gitu, sehingga nanti ketika dia maju ke tahap berikutnya kan harusnya fase anal tuh umur 1,5 sampai 3 tahun batita lah. Di situ tuh mulai diajari normal kalau di fase anal. Jadi kayak kalau istilah potty training kan, ketika anak kecil itu diajarin untuk pakai pispot kayak gitu. Jadi si anak yang seharusnya setelah usia 1,5 tahun itu maju ke fase berikutnya, dia mengalami fiksasi karena dia belum puas nih di fase sebelumnya, si fase oral itu. Itulah yang namanya terjadi fiksasi oral. Dengan kata lain, fiksasi ini artinya adalah stagnan atau macet gitu. Jadi ketika kita mengalami hambatan pada satu fase psikoseksual. Orang yang mengalami fiksasi di tahapan tertentu, nanti sampai dia dewasa, dia akan mencari pemuasan untuk area tersebut gitu. Kayak contohnya kalau fiksasi oral itu, biasanya orang yang kecanduan rokok, hobi banget makan permen, hobi ngunyah-ngunyah lah makan meskipun gak lapar tapi dia tetap mau ngunyah gitu, atau gigit-gigit jari, gigit-gigit bibir, dan itu memang kebiasaan dia setiap hari kayak gitu. Kalian yang kecanduan rokok itu jangan-jangan mengalami fiksasi oral waktu bayi. Bahkan lucunya gini, kalau kalian lihat foto-fotonya Sigmund Freud itu kan ciri khas dia lagi pegang cerutu kan. Saya tuh jadi mikir, jangan waktu si Sigmund Freud bikin teori tentang ini, tuh dia kayak semacam kayak curhat gitu, karena ngelihat pengalaman pribadinya dia sendiri. Nah, contoh yang bagus dari orang yang mengalami fiksasi oral tuh ada di tokoh Maeve pada serial Netflix yang judulnya Sex Education. Si tokoh Maeve ini kan sering banget kan ada adegan dia tak ngerokok lah, atau gigit-gigit kuku tuh sering banget tuh dia. Terus juga sekedar mengunyah makanan lah, pokoknya intinya dia melakukan apapun untuk memuaskan area oralnya gitu. Ada defense mechanism lain yang mirip dengan fiksasi, yaitu regresi, dan akan saya jelaskan setelah ini. Defense mechanism ini mirip banget dengan defense mechanism fiksasi yang udah saya jelaskan sebelumnya. Nah, tapi kita coba lihat ya bedanya di mana nih. Sama seperti etimologi dari represi, kan regresi ini tuh sama-sama ada suku kata re gitu, diawali dengan suku kata re. Berarti ada sesuatu yang kembali pada defense mechanism ini gitu. Intinya regresi itu terjadi ketika individu kembali pada tahap perkembangan sebelumnya, atau ketika si manusia ini kembali berperilaku layaknya anak kecil meskipun dia sudah dewasa atau mungkin sudah usia yang lebih tua lah gitu, daripada usia yang dianggap wajar untuk melakukan perilaku seperti anak kecil tersebut. Misalnya saat ketakutan, seseorang tidur dengan posisi meringkuk seperti janin dalam kandungan. Contoh lain yang paling umum biasanya terjadi dalam drama Korea. Bukannya adegan lari ya, maupun adegan teriaknya ya, tapi lebih ke arah adegan menangis. Nah, di drama Korea kan banyak banget tuh adegan nangisnya. Saat sedih, si tokoh kembali pada dirinya ketika masih kecil, yaitu dengan menangis untuk mendapatkan pelepasan emosi. Jadi,
memang menangis itu kan suatu kegiatan yang benar-benar kayak melegakan gitu secara emosional. Hanya saja ini tuh dianggap wajarnya kalau dilakukan oleh anak kecil, sedangkan kalau orang dewasa menangis di tempat umum nanti bisa-bisa super egonya dia menghukum dengan cara memberikan rasa malu kan. Ya kan, kalau kalian tiba-tiba emosi terus nangis tempat umum udah usia dewasa, kayak rasanya kayak abis itu aduh gue malu nih kayak gitu. Intinya regresi ini terjadi ketika seseorang kembali pada sosok dia seperti saat masih kecil, termasuk juga bertingkah so imut di depan pasangan saat lagi mencari perhatian. Kayak yang tadi udah dibilang, regresi ini kan memiliki kemiripan pola dengan fiksasi ya. Nah tapi ada perbedaannya nih. Kalau fiksasi itu sifatnya cenderung permanen gitu, jadi dia lakukan setiap hari. Sedangkan kalau regresi ini sifatnya itu cenderung sementara gitu, jadi saat-saat tertentu aja. Contohnya tuh kalau misalkan ada orang gigit jarinya itu tuh apakah dia lakukan setiap hari gitu, jadi kayak udah kebiasaan sehari-hari, atau itu dia lakukan sesekali aja saat sedang stres. Kalau misalkan dia lakukannya setiap hari, itu termasuk fiksasi. Sedangkan kalau dia lakukan sesekali saat sedang merasa gelisah, itu disebut sebagai regresi. Seperti cuplikan lagu yang tadi kalian lihat, kalian kira-kira bisa menebak kan reaksi formasi itu seperti apa sih? Jadi reaksi formasi itu terjadi ketika kita menganggap sesuatu yang berkebalikan dari fakta. Untuk menghindari kecemasan, si manusia ini akan mengonsentrasikan dirinya pada hal yang berkebalikan dari impuls yang sebenarnya dia rasakan gitu. Kayak di lagu tadi kan, benci benar-benar cinta, sebel tenang betul. Jadi kayak berkebalikan kan. Contohnya di film Little Manhattan kan ada anak cewek dan anak cowok yang kayak saling suka gitu. Tapi pas si anak cowok ini merasa cemburu karena si ceweknya deket sama cowok lain, dia malah kayak bilang benci gitu ke si anak cewek. Nah dampaknya si anak cewek itu juga ikutan bilang benci juga ke si anak cowok. I hate you. Why do you even care? I hate you. Well, I hate you too. I hate you more. Jadi kayak mereka mengatakan yang berkebalikan dari isi hatinya lah. Istilah kekiniannya tuh bouncing atau mirroring. Intinya proyeksi ini adalah kecenderungan untuk menempatkan keinginan atau kesalahan diri sendiri pada diri orang lain. Kita yang punya hasrat nih, satu hasrat tertentu, tapi malah kita bilang si orang lain yang memiliki hasrat tersebut. I should be with you. There it was, the words that some deep, dark part of me always wanted to hear. Jadi di series ini ada cinta segitiga antara Ted, Robin yang cewek ini, sama satu lagi sahabat mereka cowok namanya Barney. Si Ted tuh kayak cinta mati gitu sama Robin dan ngarep mereka untuk bisa bersatu. Tapi si Ted malah bilang ke Robin kalau masa depannya Robin adalah bersama Barney, bukan bersama dia. Ini si Ted semacam kayak lagi proyeksi gitu karena nggak berani ngaku. Nah di adegan ini kalau diperhatiin sebenarnya ada lebih dari satu defense mechanism ya. Tapi untuk proyeksi sendiri itu terlihat dari dialognya Ted waktu ngomong, I am not your future. Barney is. And you don't love me. You love Barney. Contoh lainnya bisa kita lihat di film The Birds. Jadi ada tokoh laki-laki yaitu Mitch yang berkencan dengan perempuan bernama Melanie. Nah kalau kita perhatiin si Melanie ini mirip banget sama ibunya Mitch. Dan memang si Mitch itu ceritanya deket banget sama ibunya. Jadi bisa aja si Mitch ini kayak lagi proyeksiin rasa kasih sayang yang berlebih terhadap ibunya ke dalam diri perempuan yang ia sukai. Defense mechanism introyeksi terjadi ketika kita mengidentifikasikan kualitas baik dari orang lain ke dalam diri kita sendiri. Atau dengan kata lain, si individu ini mengadopsi gaya hidup, cara, atau kebiasaan-kebiasaan dari tokoh idolanya gitu, supaya membuat dia merasa lebih baik gitu, karena memiliki kemiripan dengan orang yang dia puja. Contohnya nih, kalau abis nonton Superman kan anak kecil tuh kayak suka pakai jubah-jubahan gitu, terus dia kayak niruin gaya terbangnya Superman gitu. Nah itu dia sedang introyeksi, dia ngerasa dirinya tuh kayak Superman. Kan anak kecil kan lemah kan, supaya dia merasa lebih kuat, makanya dia mengintroyeksikan dirinya itu sebagai Superman. You should use your full name. I like that name. Robin. Tokoh Robin yang ini cowok ya. Tokoh Robin ini mengidolakan sosok Batman. Setelah dia mengira si Bruce Wayne atau Batman itu mati, untuk mengurangi rasa sedih, dia mulai meniru cara yang dilakukan oleh Batman. Di sini kita bisa lihat dia masuk ke gua kelelawar,
Kemudian kayak menemukan lah itu peninggalannya si Bruce Wayne ya. Nah ini tuh dengan melakukan hal-hal seperti idola itu bisa membuat diri menjadi lebih baik karena merasa dekat dengan sosok idolanya gitu. Defense mechanism yang akan saya jelaskan terakhir ini adalah satu defense mechanism yang menurut saya sangat penting, yaitu sublimasi. Ya, sublimasi ini sering kita lakukan sebagai seniman. Sublimasi dilakukan dengan melampiaskan dorongan libido atau impuls yang dimiliki seseorang ke dalam bentuk seni, sosial, politik, olahraga, dan lain sebagainya, dan bidang-bidang lain yang dianggap baik oleh tatanan masyarakat. Misalnya orang yang agresif memilih menjadi petinju untuk menyalurkan amarah yang dimilikinya. Jadi sublimasi ini tuh mirip dengan defense mechanism displacement gitu atau pemindahan yang tadi saya sudah jelaskan. Tapi bedanya itu ada di tujuannya. Sublimasi ini lebih punya tujuan budaya atau sosial yang lebih berguna gitu karena dia bisa menciptakan karya-karya seni atau penemuan-penemuan baru. Jadi dengan kata lain sublimasi tuh kayak lebih mulia gitu lah ya. Misalkan berjiwa musisi gitu saat sedang patah hati gitu, baru aja putus cinta, terus kalian ngambil gitar, genjreng-genjreng dikit, kok malah jadi lagu. Jadi, pelampiasan hasrat dalam bentuk seni adalah suatu bentuk keindahan yang bisa diterima oleh masyarakat. Dengan kata lain, seni itu bisa menjadi sarana untuk terapi. Bahkan pasien corona yang udah sembuh kan juga sempat cerita kalau di ruang isolasi beliau diberikan peralatan untuk melukis. Dan ternyata kegiatan tersebut bisa menjadi semacam self-healing atau penyembuhan diri. Nah, sebenarnya katarsis dalam bentuk sublimasi seni tuh nggak hanya terjadi ke si pembuatnya aja loh, tapi bisa juga dialami oleh orang yang menikmati karya tersebut. Misalnya nih, film Me and Earl and the Dying Girl tuh bisa jadi contoh yang bagus ya dan sering kita lakukan sebagai filmmaker. Di sini tokoh protagonisnya kan sedih karena sahabatnya sedang sekarat akibat kanker. Lalu ia membuatkan film sebagai bentuk pelampiasan emosi. Nah, sahabatnya yang jadi penonton juga ikutan terharu gitu. Mirip kayak kita yang bisa tiba-tiba nangis waktu nonton suatu adegan film. Mungkin kalian pun juga begitu. Pernah gak sih kalian membuat film untuk curhat tanpa kalian sadari kok tokoh protagonisnya mirip dengan diri kalian sendiri, atau enggak memang film yang jalan ceritanya tuh terinspirasi dari pengalaman kalian sendiri. Jadi kalian melampiaskan keresahan dalam diri tuh dalam bentuk film gitu atau dalam bentuk karya seni. Atau bisa juga kalau misalkan kalian di bidang keilmuan gitu, kalian melakukan penelitian-penelitian tertentu gitu. Itu untuk memberikan suatu penemuan barulah untuk masyarakat, jadi lebih berguna. Nah, itu juga salah satu bentuk sublimasi. Sebenarnya sih sedang saya alami gitu. Jadi kan sekarang kayak jenuh gitu dengan harus perkuliahan jarak jauh. Makanya ya yang saya lakukan adalah membuat vlog ini gitu. Video ini saya buatnya benar-benar sendiri dari awal sampai akhir gitu. Jadi saya tulis sendiri, saya direct sendiri, saya rekam sendiri. Saya juga yang ngomong sendiri dan nanti saya ngedit sendiri gitu. Saya mohon maaf kalau misalkan gambarnya tuh kurang oke lah framingnya atau agak-agak ngeblur dikit karena memang gak ada yang bantu gitu. Begitu juga suara ya saya akalin pakai mic earphone ini gitu, semoga cukup jelas lah gitu. Ini tuh jadi salah satu bentuk pelampiasan saya dalam media seni audiovisual. Sekian penjelasan saya tentang contoh-contoh defense mechanism Freud. Kalian bisa eksplorasi sendiri dari buku-buku referensi psikologi lainnya untuk ya menambah wawasan kalian terhadap jenis-jenis defense mechanism lainnya. Nah, kalau menurut kalian sendiri, apa sih defense mechanism yang paling baik dan paling buruk? Dan kira-kira defense mechanism apa sih yang paling sering kalian lakukan? Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung tanyakan di kolom komentar ya. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya. Dadah!